Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas SA. Oke, kemarin kita sudah belajar ring. Nah, sekarang masih ring juga, tapi ring yang khusus. Jadi, suatu ring yang mempunyai kriteria tertentu, maka kita sebut dia suatu jenis struktur yang lebih baru lagi. Oke, yang pertama ada ring pembagian. Apa itu ring pembagian? Kalau kalian baca textbook, ya carilah division ring. Nah, di sini definisinya adalah ring, kita punya R itu ring dulu. Namanya juga ring khusus, jadi dia pasti suatu ring gitu ya. Nah, ring ini dilengkapi dengan elemen satuan, yaitu satu. Satu di sini kan maknanya elemen identitas terhadap operasi pergandaannya. Nah, suatu elemen U, dia disebut unit jika terdapat V, sedemikian sehingga ketika dioperasikan terhadap operasi binernya yang pergandaan, dia menghasilkan satu. Atau dengan kata lain di sini, U dan V ini kan saling inverse terhadap operasi pergandaan. Jadi unit itu bisa juga kalian definisikan sebagai elemen di ring yang mempunyai inverse terhadap operasi pergandaan. Oke, nah kemudian di sini, kemudian ketika kita punya ring yang setiap elemennya selain 0, 0 di sini maknanya elemen identitas terhadap penjumlahan. Jadi setiap elemen selain 0 dia unit atau punya inverse terhadap operasi pergandaan, maka R ini disebut ring pembagian atau division ring. Oke, sebagai contoh saja, misalkan saya punya kemarin contoh himpunan bilangan real dengan operasi jumlah dan perkalian. Ini kan suatu ring. Nah, dia strukturnya apa kemarin? Apakah dia komutatif? Oke, sebelum ke komutatif, apakah ringnya komutatif? Apakah ring ini punya elemen satuan? Halo? Ada yang dengar saya? Jaluk di absen ya hari ini. Benny. Halo Benny, ada Benny? Ada, Bu. Oke, itu jawab pertanyaan saya. Kalau kita punya ring ini, apakah dia punya elemen satuan? Ada. Siapa elemen satuannya? Siapa elemen satuannya di sini? 1. Oke, kita punya ini ring dengan elemen satuan 1. Kalau misalkan saya ambil, misal saya punya X sama dengan 2. Ini kan elemen di bilangan real, himpunan bilangan real. Nah, apakah 2 ini merupakan unit?
artinya kalau kita mau mencari atau menyelidiki, menentukan apakah dia unit, berarti kan apakah dia ketika dikalikan dengan suatu bilangan real lain, apakah ada bilangan real ketika dia dikalikan, jadi di sini jawabnya. Dengan kata lain, apakah ada misalkan P yang bersifat dua P sama dengan 1. Ada nggak P yang memenuhi itu, persamaan itu? Ada. Tentunya P-nya di sini bilangan real. Ada nggak P yang seperti itu? Ada, Bu. Ada. Siapa dia? Setengah. Setengah, oke. Jadi di sini P ini merupakan unit. P, sorry. Jadi 2 unit di himpunan bilangan real. Ini bilangan real ya, bukan ring maksudnya. Ini bilangan real. Jadi 2 itu unit di R karena terdapat setengah yang bersifat 2 kali setengah sama dengan 1. Oke, artinya di sini setengah itu juga unit juga. Kenapa? Ya karena ada 2 ini pasangannya, sehingga U dan V ini keduanya juga unit. Oke, contoh lain misalkan saya punya ring himpunan bilangan bulat. Ini ring. Dia punya elemen satuan enggak? Punya. Apa dia? Satuannya siapa? 1. 1 juga. Oke. Ketika saya punya 3 di sini, apakah 3 di Z ini unit? Kalau kita kasusnya ringnya adalah himpunan bilangan bulat. Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak ada V elemen R yang memenuhi 3 kali V sama dengan 1. Oke. Kan, karena tidak ada bilangan bulat yang ketika kita kalikan dengan 3 menghasilkan 1. Jadi hati-hati ya. Oke, jadi itu contoh unit. Atau gampangannya itu tadi, apakah dia punya inverse terhadap operasi pergandaan. Jadi 3 ini apakah punya inverse terhadap operasi perkalian, kalau kasusnya yang ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita punya ring ini, tadi kan di Z ini kita sudah menemukan 1 aja elemen yang dia bukan unit, artinya dia pasti bukan division ring. Karena di sini kan division ring adalah setiap elemen selain 0, dia merupakan unit. Nah, kira-kira R ini termasuk division ring nggak? Artinya apakah setiap kita ambil sebarang bilangan real, apakah dia punya inverse terhadap operasi pergandaan? Tentunya ini selain 0. Kembali lagi ke sini, himpunan bilangan real dengan operasi jumlah dan kali. Apakah division ring dia? Iya. Iya, oke. Kalau kalian ingat, waktu kita belajar grup, himpunan bilangan real tanpa 0 dengan operasi perkalian, dia merupakan grup. Ya, karena memenuhi semua aksioma grup gitu ya. Nah, artinya kan setiap elemen di R, di himpunan bilangan real, selain 0, dia punya inverse terhadap operasi perkalian. Sehingga di sini pasti semua elemen di R, di himpunan bilangan real, selain 0, dia unit. Sehingga di sini R adalah division ring. Nah, sedangkan Z ini, kita sudah dapatkan 1 aja elemen yang tidak unit, sehingga Z ini bukanlah division ring. Jadi dia strukturnya hanya di ring komutatif saja. Kalau yang Z.
Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Apakah elemen 0 merupakan unit? Artinya berarti di sini kalau kita punya 0 dikalikan apakah ada X? Jadi di sini ketika kita punya 0, apakah ada X yang bersifat ini? Kalau di sini X kali 0. Ada nggak yang bersifat seperti ini X-nya? Tidak, gitu ya. Karena kita punya sifat kemarin 0 dikali sebarang elemen di ring, pasti hasilnya adalah 0. Jadi di sini elemen 0 pasti dia bukan unit. Oke, next. Ada pertanyaan sampai sini untuk division ring? Nah, kemudian ada namanya lapangan di sini. Jadi, lapangan itu adalah suatu division ring yang komutatif. Artinya komutatif di sini, komutatif terhadap operasi pergandaan. Jadi tadi kan division ring adalah suatu ring yang setiap elemen selain 0, dia merupakan unit atau punya inverse terhadap operasi pergandaan. Nah, kalau dia terhadap operasi perkalian dia komutatif, operasi pergandaan komutatif, maka kita sebut division ring tadi adalah lapangan. Nah, kalau misalkan dia tidak komutatif, kita namakan lapangan miring. Oke, jadi kita punya definisi lapangan di sini adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen yang bukan 0 mempunyai inverse terhadap pergandaan, atau setiap elemen yang bukan 0 dia punya inverse atau dia merupakan unit. Oke, contoh tadi kita tahu Z tadi bukan division ring, jadi jelas dia bukan lapangan gitu ya. Karena unit di Z hanya 1 dan min 1. Oke, kemudian himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks, dia merupakan lapangan. Tadi kita sudah bahas R-nya tadi, memenuhi gitu ya. Kemudian yang Z5. Z5 di sini, dia merupakan lapangan. Kemarin kita sudah cek Zn dengan operasi perkalian dan penjumlahan di modulo N, dia merupakan ring gitu ya. Nah, kita tahu ring ini komutatif dan dia adalah komutatif terhadap operasi perkalian. Karena perkalian di modulo N, dia juga bersifat komutatif. Nah, berarti kan sekarang tinggal satu nih. Apakah setiap elemen selain 0 merupakan unit? Jadi di sini, kalau kalian cek, apakah satu unit? Ya pasti, karena dia satu merupakan unit gitu ya. Satu dikalikan dengan dirinya sendiri, pasti dia ya sama dengan si elemen identitas itu. Elemen satuan. Oke, kalau 2, inverse dari 2 di sini siapa, Rek? Tentunya inverse terhadap operasi perkalian ya. Kan di sini field, berarti pastilah dia punya setiap elemen selain 0 punya inverse. Inverse dari 2, siapa dia? Artinya di sini cari X yang sama dengan 1 di sini. Modulo 5. Siapa X-nya? Halo? 3. 3, oke. Jadi di sini X-nya sama dengan 3. Ya karena 2 kali 3, 1 modulo 5. Oke, kalau misalkan saya punya 3, berarti inverse-nya siapa?
3 ini inverse-nya siapa? 2, Bu. Wah, kan saling inverse di sini 2 dan X. Kalau X-nya ketemu 3 ya berarti inverse dari 3 adalah 2. Oke, kalau 4, inverse-nya siapa? 4. 1. Apa? 4. 4 itu sendiri. Oke, jadi di sini semua elemen selain 0 dia punya inverse terhadap operasi perkalian, sehingga Z5 ini merupakan lapangan. Oke, misalkan saya punya di sini Z8, Z6 lah. Oke, Z6, apakah dia merupakan Z4 aja ya, gak banyak-banyak. Apakah Z4 ini lapangan? Oke, kemarin sudah kita dapatkan Zn dengan operasi jumlah dan kali. Ya, ring komutatif dengan elemen satuan. Berarti di sini kan kalian hanya mencari atau menyelidiki apakah elemen di Z4 selain 0 dia punya inverse atau merupakan unit gitu. 1 jelas unit. Bagaimana dengan 2? 2 apakah unit di Z4? Berarti apakah ada X yang bersifat 2X sama dengan 1? Ada nggak X yang bersifat itu, yang memenuhi persamaan itu? Enggak. Tidak ada, berarti ini bukan unit. Nah, karena ada satu elemen saja yang tidak punya inverse dari operasi perkalian, maka di sini Z4 dia bukan lapangan. Oke, Supring ini besok. Hari ini memang itu aja. Jadi division ring sama apa namanya? Lapangan. Jadi kalau kita gambarkan di sini, misalkan kita punya ring gitu ya, ring. Tapi di sini syaratnya si ring itu komutatif. Oh enggak, sorry. Oke, dengan elemen 1. Oke, kemudian bawahnya di sini kita punya apa namanya? Oke, kemudian bawahnya ring, kita punya tadi ring pembagian. Apa tadi syaratnya ring pembagian? Jadi ring dengan elemen satuan yang ini elemen selain 0 merupakan unit. Nah, ini kalau ring pembagian. Kemudian ring pembagian ada 2. Kita punya cabangnya gitu ya. Lapangan miring. Kemudian
satunya lapangan saja. Nah, bedanya yang bawah ini kita punya tidak komutatif. Nah, yang satunya ini komutatif. Oke. Jadi jadi itu kenapa dikatakan ring khusus, karena ya kita punya ring dulu. Ring pembagian itu ring dengan elemen satuan yang disertai dengan elemen selain 0 dia unit. Kemudian ring pembagian ini macamnya juga ada dua. Kalau dia komutatif kita katakan lapangan, kalau tidak kita katakan lapangan miring. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, coba dikerjakan ini nomor 1 ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak bisa lama untuk forum Zoom-nya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri forum Zoom ini. Kita lanjutkan di aulanya.